Hai teman-teman, kami dari kelompok 10 kelompok Siro yang beranggotakan pertama saya Satria Darmawan nomor absen 31. Saya Mia Khalisawi absen 18. Saya Itama Normalasari absen 16. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemberontakan Andi Aziz. Langsung saja kita cekidot ke videonya. Cekidot. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini berlangsung di bawah kepemimpinan Andi Aziz, mantan perwira KNIL. Kala itu Andi Aziz dan golongannya menentang rencana penyatuan negara Indonesia Timur atau yang disingkat NIT ke bagian NKRI. Bersama gerombolannya, Andi Aziz berupaya memperjuangkan kesatuan negara Indonesia Timur. Mereka juga menolak masuknya anggota TNI ke dalam bagian ABIS. Pemberontakan Andi Aziz merupakan salah satu pemberontakan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Nah, langsung saja kita ke latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Bagaimana sih latar belakangnya pemberontakan Andi Aziz? Yaitu pada saat Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, saat itu masih berbentuk federasi atau negara bagian. Salah satunya yaitu NIT yang terbentuk pada Desember 1946, di mana wilayahnya terdiri dari kepulauan Sunda Kecil dan sekitarnya. Namun setelah konferensi meja bundar atau KMB pada 23 Agustus sampai 2 November 1949, Indonesia menyatakan diri sebagai negara RIS yang terbagi menjadi 16 federasi. Hal ini dilakukan supaya diakui kedaulatannya oleh Belanda. Ternyata perjanjian dalam KMB merupakan akal-akalan Belanda untuk memecah belah Indonesia dan tetap mempertahankan jajahannya saat itu. Keputusan KMB tidak bertahan lama dan golongan unitaris mengajukan NKRI sehingga wilayah-wilayah termasuk NIT melebur di dalamnya. Intinya latar belakang pemberontakan Andi Aziz itu adalah penolakan Andi Aziz terhadap rencana penyatuan NIT ke dalam bagian negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Aziz memang masuk ke dalam golongan federalis yang menolak pernyataan itu. Faktor penyebab dan tujuan dari pemberontakan Andi Aziz. Saat RIS menyatakan dirinya sebagai negara NKRI dan membawa sejumlah negara bagian ke dalamnya, termasuk negara bagian Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan NIT. Namun sayangnya, NIT mendapatkan kabar penyatuan ini pada tanggal 4 April tahun 1950. Hal ini menyebabkan Andi Aziz dan mantan KNIL menentang hal tersebut, terutama mengenai berita kedatangan APRIS pada tanggal 5 April ke wilayah Makassar. Pasalnya, mereka khawatir akan diperlakukan diskriminatif oleh pemimpin APRIS atau TNI. Pemberontakan Andi Aziz saat itu berupa 1. Menduduki tempat dan sektor penting dalam Badan Militer Indonesia Timur. Kedua, menangkap Letnan Kolonel A.J. Mangkognita, seorang panglima teritorium wilayah Indonesia Timur. Adapun tujuan dari pemberontakan Andi Aziz adalah ia mengincar kedudukan atau posisi puncak pemerintahan negara federasi di sektor militer bersama dengan Soemokil sebagai tokoh politik dan Sukowati sebagai presidennya. Dampak pemberontakan Andi Aziz. Pemerintah menindak tegas pemberontakan dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan kolonial Alek Kawilarang. Selain itu, Andi Aziz diminta untuk melaporkan ke Jakarta terkait peristiwa tersebut dan menarik pasukan dari wilayah yang mereka duduki. Pasukan Andi Aziz juga diminta untuk menyerahkan senjata dan membebaskan tawanan yang mereka tangkap saat itu. Bahwa tuntutan tersebut harus dipenuhi selama 4 kali 24 jam. Namun, Andi Aziz terlambat melaporkan dan
pasukannya sudah terlanjur berontak. Dari Makassar, ia berangkat ke Jakarta dan langsung ditangkap. Andi Aziz pun mengakui terkait aksi yang dilakukan lahir dari rasa ketidakpuasan terhadap APRIS. Sementara itu, pasukan pemberontakan Andi Aziz akhirnya berhasil diatasi dan tentara Indonesia dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Sampai jumpa. Oke, cuy.